Pak kapuping tapi teu kompak ya. Anu ngawalar salam pribados didoakeun lebet surga tanpa hisab. Anu ngawalar salam pribados didoakeun gaduh sabetan lunas hutangna. Tararik berarti berhutang sadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa selalu semarak kayak di kajian Majelis Taklim Nazwa luar biasa. Umi daman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallah kana wa la yashhadu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadi muhtadun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala ta'ala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'din nabiy saddidu wa bariru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum a'mal. Qila wa la anta ya Rasulullah wa la ana walakin Allah yataqammadani bi rahmatihi. Al hadis kama qala sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa ala dzalika min asyhadin. Puja-puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak sekutu baginya, Tuhan yang telah membangkitkan kembali kita setelah tidur malam kita sehingga kita bisa beraktivitas di hari ini. Dialah Allah Azza wa Jalla satu-satunya Tuhan yang berhak menatap peradaban manusia, bukan manusia. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dalam maqam yang mulia, fi ahsani taqwim. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam, seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, lestari. Begitulah seyogianya manusia hidup di dunia ini di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu laksana ikan yang berada di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Bagaimana nasib ikan berada di luar air? Itu dia. Gak jauh beda seperti ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan, itu seperti itu. Begitulah manusia. Jika di luar Islam seperti ikan ini. Maka apapun yang menjadi pegangan hidup manusia jika bukan Islam, hampa, dahaga, hingga mati mengenaskan. Apapun yang dicapai manusia dalam kehidupan di dunia ini, negeri yang megapolitan, negeri yang modern, didukung dengan dana yang super canggih, dana yang begitu banyak berlimpah ruah, najan menanging jam seetikna. Itu hanya ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur roboh karena mencair karena terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan dalam menghadapi kehidupan betapapun dahsyatnya gelombang fitnah akhir zaman di dunia ini. Salawat dan salam semua tercurah pada saudara kedua kita, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang paling Allah cintai. Sesosok nama, sesosok makhluk figur yang luar biasa yang namanya disematkan, disandingkan dengan nama Allah, berada di arsy Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menuju sepi, Abang Eja dan kawan-kawan, saya kawan kawan. Kumaha ibu-ibu dah aman? Subhanallah, ayat luar biasa nah ya. Asal kasih diran ya, ini peminibat luar biasa tuh. Ibu-ibu luar biasa, tapi biasa di luar. Biasa di luar jarang ibu. Maka sepadas abis sesaringan sarang bojo, icana keluar. Sebab kami bojo di bumi, abdi keluar, abdi di luar, katirisan, kami lari deh. Terus,
Ustaz cekap hiji, mohon Bu insya Allah di Istiqomah cekap hiji di Bandung, hiji di Garut. Yang sama tidak saya berikan karena Allah, Ustaz Yusmani Hafizakumullah, pemimpin Majelis Taklim dan Pembina Majelis Taklim Nazwa. Yang saya tidak saya berikan karena Allah, Ibu Elis sebagai ketua harian ya dari Majelis Nazwa dan para pengurus Majelis Taklim Nazwa dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada DKM Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita bertemu kembali hari ini di bulan Rabiul Tsani ya. Kita memasuki hari-hari pertengahan, bahkan akan mendekati pertengahan terakhir dari bulan Rabiul Tsani. Tidak lama lagi kita akan memasuki momen-momen Isra Mi'raj ya. Dan insya Allah momen Isra Mi'raj nanti kita akan coba buka perjalanan kembali ke 3 negara, Mesir, Palestina, Jordan. Bapak Ibu yang mau ikut saya silakan nabung dari sekarang. Promosi dulu ini. Insya Allah bulan depan, bulan Februari tanggal 22 kita akan berangkat ke Mesir, kemudian ke Palestina dan Jordan. Kita kajian di negeri para Nabi dan Rasul. Ya, harusnya kita Mekah Madinah, tapi luar biasa Bapak Ibu. Masih kesulitan kami untuk bisa membawa jamaah umroh karena KTPDC luar biasa. Kalau dari pemerintah Saudi Arabia sudah terbuka, Malaysia, Singapura sudah mengirimkan jamaahnya, cuma Indonesia yang agak berat. Banyak travel yang tidak mau spekulasi. Kenapa Bapak Ibu? Banyak pungutan PCR, pungutan karantina, pungutan vaksin jangan salah rutina. Luar biasa Bapak Ibu. Biaya yang tadinya cuma 22 juta bisa sampai 38 juta. Bengkaknya luar biasa. Maka banyak, mulai dari nanti seatnya pun bermasalah nanti kalau seandainya tidak sesuai dengan peraturan regulasi pemerintah kita. Masalahnya tidak ada maskapai yang berani membuka Jakarta perjalanan Jakarta Madinah, Jakarta King Abdul Aziz. Jadi kita masih pending dulu Bapak Ibu ya. Banyak travel yang tidak mau ambil pusing, tidak mau rugi besar nanti. Jadi menunggu nanti perkembangan ke depan ya. Itu pun kita tidak tahu tahun depan Bapak Ibu sekalian apa yang akan terjadi. Wallahu a'lam. Ya, kemarin waktu saya ke Sumatera Barat, saya mampir ke Uzma, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Payakumbuh. Kami ngobrol banyak, kurang lebih 1 jam karena beliau ada kajian di Sijunjung. Saya ngobrol dengan beliau dan beliau menyampaikan pada saya, Ustaz, saya bertemu dengan seorang ulama, seseorang yang berpengaruh di Indonesia ini, dan beliau berkata kepada para ustaz di tanah air ini, tolong tiarap dulu lah untuk sekarang mah. Jangan dulu ada yang muncul. Kalau muncul ya udahlah bahaya. Mendingan nanti tahun depan, tahun 2022 itu keberadaan kalian sangat dibutuhkan oleh para ulama. Emang kayak nonton 2022 November, Desember, 2 bulan di November. Ya, ada apa tahun 2022? Bapak Ibu, hanya Allah yang tahu. Ada sebuah buku judulnya Zawal Israel, hancurnya Israel fi sanah alfain wa mi'atain wa is'ata wa ishrin, 2022 ya, mi'at alfain isna wa ishrin, ya 2022 miladiah. Berarti 2022 tahun depan ya. Seorang doktor, pakar ahli tafsir, ahli bahasa Arab, ahli hadis dari Ramallah Palestina, beliau membukukan analisanya tentang ancaman kehancuran Israel tahun 2022. Setahu saya kalau Yahudi hancur berarti Nabi Isa sudah ada. Atau bukan Nabi Isa kan tahun depan. Allahu a'lam Bapak Ibu ya, kita tidak tahu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa besar itu telah dekat. Kita tahu Rasulullah mengatakan, iya mau iklan lah Bapak Ibu sekarang ya. Biasa iklan lah, sinetron kayak iklan lah ya. Apa ya sinetron? 2020 bulan Februari tanggal 20 Februari 2020, Joe Biden bertemu dengan para petinggi Taliban dan sepakat untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Ya. Bapak Ibu, sudah terbukti 2 negara adidaya tidak bisa mengalahkan Taliban.
negara pemimpin blok timur, conquer power, negara-negara yang berhaluan ideologi komunis sekelas Rusia tidak sanggup menghadapi Taliban. 2007 Rusia kehilangan ribuan pasukannya di Afghanistan. Malu tuh pemimpin Rusia, polisi asing. Maka kita dimundur semua pasukannya. Kekosongan penjajahan negara-negara adidaya yang berkuasa di sana sudah pergi, maka Amerika mencoba keberuntungannya. Dengan dalih memerangi teroris Al-Qaeda, Amerika mengirim pasukannya dengan bendera PBB memerangi teroris, padahal mereka lah yang menciptakan itu. Maka kemudian Amerika mencoba kebolehannya. Ternyata Amerika lebih hancur, lebih buruk. 2.450 lebih tentara Amerika mati di Afghanistan. Bayangkan rektor stres kumaha eta Amerika unggal bulan eta peti mati darah tangan di Afghanistan. Ya, luar biasa. Hingga pada tanggal 20 Februari 2020, Joe Biden menarik mundur semua pasukannya dari Afghanistan. Terbukti negara kedua penguasa blok barat yang berideologikan kapitalis, ikon kapitalisme dunia, Amerika, tidak kuasa menghadapi Taliban. Berarti tidak ada negara sekarang yang bisa mengalahkan Taliban. Taliban ada di mana Bapak Ibu? Afghanistan. Afghanistan paling mana jatuh? Waktu pulang atau ada kakaknya sedikit. Pada saat Hibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban yang ketiga, memasuki Kabul, ceramah di Kabul pertama kali mengatakan, setelah Afghanistan kami bebaskan dari penjajahan Barat, maka berikutnya negara yang akan kami bebaskan adalah Palestina. Artinya apa? Israel panas tiris ayana. Dapat panas tiris, Amerika jeung Rusia ku Taliban, giliran kami dihancurkan oleh Taliban. Dan Taliban mengancam Israel akan diperangi tahun ini. Apakah tahun depan Israel akan hancur oleh Taliban? Wallahu a'lam. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju min Khurasan rayatul sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yurduha syai'un, tidak ada yang bisa mengalahkan panji hitam, tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka para panji hitam dari bumi Khurasan ini. Hatta tunsoba di Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Ilya. Ilya sebutan lain dari Al-Quds, Palestina, Yerusalem. Artinya Ilya kota Tuhan. Eli itu bahasa Ibrani artinya Tuhan. Diurang Eli jadi pemain timnas sepak bola. Eli Aiboy. Bahkan di sini pun ada jamaah kajian Anur Ibu Eli. Ayah Ibu Eli. Ustaz, Ami Abi Eli. Mohon Bu, Eli teh hartosna Tuhan. Jadi ibu teh Tuhan. Kumaha terusan digentoseun nami namanya. Ustaz untuk kedengar bubur bodas mohon banget ulang abdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa-peristiwa itu yang luar biasa. Menjelang peristiwa besar kata Rasulullah, akan ada beberapa tahun masa aman. Orang tidak akan mendengar peperangan, orang tidak akan mendengar bencana, seolah-olah aman. Pada berikutnya akan masuk pada zaman-zaman yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, itu pertanda betapa kita telah dekat dengan kepulangan kita ke kampung akhirat. Kata Rasulullah SAW, ketika perang melawan Bani Musthalib tidak begitu banyak, tapi pelik luar biasa, hese dialihkan, lihat bisa, sampai menguras tenaga Rasul dan para sahabat. Walaupun Rasul dan para sahabat akhirnya menang, tapi lulus jadi capek kacidan. Kelihatan para sahabat pada lapar semuanya ya. Siap pribados Bapak Ibu, pribados acan sare meremeh acan ya. Acan tuan pada orang Sunda mah tara tuannya, tara tuan sama Bu abdi Bu. Enjing-enjing memuluk sarapan, siang memuluk sonten ngawadang, wangi ngemil. Jadi tara tuang sangu. Sarapan memuluk ngawadang ngemil. Jadi tara tuang sangu ngan remeh we sakiring. Bae-bae Allah. Nah, bika dia itu. Bika mana namanya?
Nah, para sahabat kelelahan. Maka Rasulullah memanggil Ibnu Hawalah al-Azdi, Abdullah bin Hawalah al-Azdi, ya Abdullah, ya, imshir hadal makan. Law wajadta ghanaman imma baqar wa imma ghanam wa imma jamal, terus. Ya. Hai Ibnu Hawalah, coba keliling tempat ini. Kalau kamu menemukan ghanimah, apakah kambing, sapi, unta, bawa sini, kita makan sama-sama. Berjam-jam keliling tidak mendapatkan ghanimah itu. Maka apa yang terjadi? Pulang dalam keadaan tangan kosong. Lalu apa kemudian? Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azdi sambil bersabda, ya Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Quds, Palestina atau bumi Ilya, itu pertanda kiamat lebih dekat kepada kamu ketimbang pundak dengan kepalamu. Taliban membawa panji hitam berasal dari Khorasan Afghanistan, tidak terkalahkan. Jika Taliban berhasil mengalahkan Israel, maka panji hitam Taliban akan berkibar di bumi Ilya, Palestina. Jika itu terjadi, kiamat lebih dekat pada kita ketimbang pundak dengan kepala kita. Bagi mereka yang masih cinta dunia, maka segeralah ambil dunia, karena sebentar lagi waktu untuk menikmati dunia. Tapi bagi mereka para perindu akhirat, bagi mereka yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka bersiap-siaplah, karena telah dekat saat kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jamaah. Woi jamaah. Parah ya ini. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita masih tentang seputar perjalanan menuju kampung akhirat. Subjudul kita adalah Alam Barzakh jilid 2. Saya lupa lagi Bapak Ibu, biasanya ulama sebahonya santri tulen. Terang dari santri tulen teh santri metu kelalen. Terus atanapi barho bubar. Masih hilang pada nanti terus emut Bu, urang terus duit ke mana bahasana. Tuh kan? Hilang deui ya eta catatan anu gimana Bu? Ya coba ditinggal. Dipayun duit ke mana pembahasan Alam Barzakh jilid 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita dikagetkan dengan banyak peristiwa ya belakangan ini, termasuk kematian dua artis, satu artis sepasang ya, suami istri, dan juga artis berikutnya yang meninggal juga kecelakaan di jalan tol ya Bapak Ibu. Itu viral luar biasa ya, viral luar biasa pemberitaan tadi. Itu menandakan bagaimana dekatnya kematian kepada kita. Dekat mana Bapak Ibu? Dunia dengan akhirat. Dekat dunia apa dekat akhirat? Dekat akhirat. Logikanya gimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin semua yang hadir di sini punya cita-cita dan harapan yang sangat ideal. Saya pengen punya mobil mewah, rumah mewah, pekerjaan bagus, usaha maju, istri cantik di mana-mana. Ya maksudnya idealisme laki-laki seperti itu ya, atau siapapun seperti itu, punya sawah, usaha dan seperti itu. Pertanyaannya, sampai usia kita kepala 4, kepala 5, kepala 6, sudah berapa persen asa dan harapan itu tercapai? Sudah berapa persen Bapak Ibu? Ada 50%? Belum. Gas huisan cangkene wae tercapai, berarti jauhnya dunia. Tapi akhirat dekat sedekatnya kematian pada kita. Betul? Jadi mana yang lebih dekat? Dunia apa akhirat? Tapi sayang sekali, banyak sekali umat manusia yang tergiur untuk terus mencari dunia, padahal dunia itu jauh dan akhirat lebih dekat kepada kita. Inilah salahnya orientasi hidup yang dibangun oleh umat Islam. Karena sejak kecil pun salah pembangunan orientasi hidupnya. Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, sering kalau tidak salah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ketika saya mau berangkat sekolah, Bapak Ibu, tapi punten pisan ibadah masuk rada gaul ya punten. Pembicara mah teh sok yang tatiho ya, bias. Pamit cari terbiasa bergaya gitu teh, bias. Punten bisa masa teh iya di laptopnya teh tinggal pemikiran ngumpul. Biasa teh Bapak Ibu. Ketika saya sekolah dulu, saya mau berangkat suntangan sama nenek saya. Ketika itu nenek saya masih ada, tanpa rumah. Ini boleh angkat sekolah, Jogja. Sing rajin sekolah diajar tompoho sholat. Ya, seperti itu.
Pergi. Di belakang ada kakak saya mau kerja. Ayo nak. Yang rajin kerja, jangan lupakan akhirat. Nasihat-nasihat ini selalu kita dapatkan dari orang tua kita, dari nenek kita. Karena cinta dan kasih sayang mereka pada kita. Betul Bapak Ibu? Pernah mendapatkan nasihat seperti itu? Pernah, sering ya. Nasihat itu benar tidak? Benar ya? Yakin? Yakin ya? Sekolah yang rajin, jangan lupakan sholat. Kerja yang rajin, jangan lupa akhirat. Betul nasihat itu? Yakin? Coba kita lihat ayat ini. Kita lihat ayat ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi, dan carilah fima ataka Allah, pada apa yang Allah berikan kepadamu, Allah janjikan kepadamu, ad-darul akhirah, kebahagiaan hidupmu di akhirat. Wala tansa nasibaka, dan jangan kau lupakan bagian hidupmu minad dunia, dari kehidupan dunia. Al-ayat. Ayat ini diawali dengan fi'il amr, ibtagi, carilah. Yang harus dicari apa? Fima atakallah, apa saja yang Allah berikan padamu adalah akhirah, untuk kebahagiaan akhiratmu. Jadi yang harus dicari adalah segala sesuatu yang bisa membuat kita bahagia nanti di akhirat. Yang harus dicari itu. Yang kedua, wala tansa, dan jangan lupa nasibaka minad dunya, bagian hidupmu di dunia. Jadi Bapak Ibu, yang harus dicari akhirat apa dunia? Hari tadi sekolah sing rajin, diajar sing rajin, tong poho salat pi akhirat tong poho. Kerja yang rajin, jangan lupakan akhirat. Kerja yang diutamakan, tong poho akhirat. Benar tidak nasihat itu? Kamarana itu arah ya, ini jempling. Ternyata terbalik Bapak Ibu yang nasihat itu. Maka tidak salah kalau orientasi kita belajar, orientasi kita bekerja dunia dan dunia. Itu namanya hedonis, amin. Maka betapa berat ketika seseorang kehilangan dunianya. Betapa berat seseorang untuk meninggalkan dunianya, dan betapa berat seseorang untuk pergi ke akhirat. Seolah akhirat itu kecil di mata mereka, padahal yang kecil adalah dunia, bukan akhirat. Bapak Ibu, ini Rasulullah SAW pernah menggambarkan dunia. Nah, kalau dunia apa sih sebetulnya isinya kalau bukan yang ini? Komo iya mata. Badenu iya, tanah badenu iya. Badenu mana? Lu iya aja, yang ada hijabnya. Kamu imam garis pisan. Ustaz menikah Pak eta, Ustaz kita terang mana garis mana? Ustaz ke manusia. Ini isi dunia kan? Kalau bukan wanita, tahta. Kalau bukan tahta, harta. Anak, istana, mobil mewah, dan sawah ladang, hewan ternak. Ini kan yang diinginkan oleh umat kita di dunia. Pertanyaannya, dari semua idealisme dan cita-cita kita, sampai kita beruban hari ini, sudah berapa banyak yang kita dapatkan? Berarti jauh dunia itu, tapi akhirat dekat. Anehnya, manusia banyak menghabiskan waktu untuk mencari yang jauh, sementara yang dekat dan lebih berharga ditinggalkan. Hanya waktu sempat saja, hanya sisa waktu luang saja. Betul? Nah, harus diubah orientasi hidup kita. Maka nasihat kita pada anak kita gimana? Ayo nak, istiqomah kamu dengan sholat mudah, cari akhirat mudah, tapi jangan lupakan belajar. Jangan lupa kau bekerja di dunia agar kau sukses dunia akhirat. Nah, harusnya begitu. Sehingga sejak kecil anak itu menimpa orientasi yang benar, lurus, dan itu yang terekam dalam diri mereka. Berbeda dengan nasihat yang pertama. Ketika sekolah pengen pinter, kalau pinter nanti dapat beasiswa. Ketika dapat beasiswa kuliah di PTN favorit, lulus kuliah dengan predikat bagus, sumakum laut atau sumaka laut. Beda seperti itu. Sumakum laut atau sumaka laut? Sumaka laut. Udah gitu kuliah di luar negeri. Di luar negeri apa di luar negeri? Luar negeri. Ya, kemudian pulang dengan menggondol dan gelar doktor,
kerja di perusahaan besar, kebeli rumah mewah, mobil mewah, istri cantik di mana-mana. Giliran geus pensiun, karek diajar maca Quran, maca Iqra. Kapan merubah dunia dan memanage dunia dengan ilmu yang dia kuasai untuk diarahkan dengan Islam akidahnya? Ini orientasi yang salah sejak kecil kita didikan pada anak-anak kita. Harusnya dirubah orientasi mereka. Akhirat dulu, baru dunia. Nah, di akhirat surgamu harus tinggi. Nah. Kamu harus masuk surga Firdaus. Nah. Bahkan kebanggaan bagi bunda kalau kamu bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang kau cintai. Nah. Gimana caranya nak supaya dapat itu? Manage duniamu dengan baik. Raih duniamu dengan baik. Raihlah duniamu dengan Quran dan hadis. Harusnya seperti itu. Bangunkan duniamu, hidupmu dengan tahajudnya. Bangun surgamu dengan sedekah. Harumkan surgamu dengan istighfar dan tilawah. Begitu harusnya, Bu. Nah, nasihat-nasihat yang mendidik akhirat pada anak kita. Kenapa demikian? Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya Ustaz, kudu seimbang dunia dengan akhirat. Betul, harus seimbang dunia dan akhirat. Kata siapa kita harus belah sebelah? Nah, betul Bapak Ibu sepakat dunia dan surga harus seimbang? Apa ada gitu? Jawab. Oh, jawab. Bayar kene gitu ya. Bu, kalau dipukul rata 100%, berapa persen dunia dan berapa persen akhirat sehingga dikatakan seimbang? 50-50 ya. 50% dunia, 50% akhirat. Sepakat? Siapa yang mampu? Tapi jangan lupa, dunia sementara, akhirat selamanya. Masa yang sementara 50%, yang akhirnya kekal 50%. Jadi berapa? Harus lebih yang mana? Lebih akhirat. Akhirat berapa? 90. Dunia berarti 10%, begitu? Ternyata yang benar seperti ini di mata Rasulullah SAW. Dunia cukup 1% saja, akhirat 99%. Karena itu Bapak Ibu, mana 1% dunia, akhirat 88%. Baik, kita lihat siapa yang paling mengerti nilai dunia dan akhirat kalau bukan Rasulullah. Betul? Nah, Rasulullah pernah bersabda begini. Inna Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya Rasulullah bersabda, Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menciptakan rahmatnya mi'ata juz'in, 100 bagian. Jadi Allah menciptakan 100 rahmat untuk semua makhluknya. Mau manusia, mau binatang, mau apapun, mau beriman, mau tidak, mau kafir sekalipun dapat rahmat ini. Farsaka indahu tis'ata wa tis'in juz'an. Maka Allah menahan di sisinya 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan hanya menurunkan ke muka bumi 1 bagian saja dari rahmatnya. Jadi Bapak Ibu, ternyata indahnya dunia yang kita cari seumur hidup kita hanya 1 rahmat saja dari 100 rahmat Allah, dan itu adalah rahmat Baikuni. Dan cuma saya yang namanya rahmat di sini. Ada yang namanya rahmat? Nggak ada, berarti cuma saya yang dapat. Pak Rahmat itu kesannya Mas Anis. Bang Hendra Rahmat itu. Bang Rahmat, saya nggak ada gitu Bapak Ibu. Ternyata indahnya dunia ini cuma 1 rahmat dari 100 rahmat Allah. Kebayang ini dunia yang indah luar biasa res. Ningan itu wae abdi mah teu tiasa ngiceu. Terus nilai itu tiasa ngiceu. Nu ieu komo gitu ya. Padahal ini cuma 1% saja. Coba kita bayangkan lalu bagaimana yang 99% itu Bapak Ibu. Ya. Maka aneh sekali jika waktu kita habiskan hanya untuk mencari yang 1%. Padahal yang 1% itu pun harus dibagi-bagi lagi kan. Berapa 0, sekian persen untuk manusia, berapa persen untuk binatang, berapa persen untuk jin, malaikat, segala macam. Berarti berapa persen yang didapatkan oleh kita manusia? 0, sekian persen. Udah gitu dibagi rata. Jam orang Indonesia sabaraha. Udah gitu dibagi rata. Jam orang Bandung seberapa persen? Jam orang berapa persen? Bagi letik, bagi sedikit Bapak Ibu. Tapi ternyata itu yang banyak dicari manusia. Betul, banyak yang tertipu dengan kehidupan dunia. Bapak Ibu, jujur ya, betul tidak? Maka tidak salah kalau Rasul mengatakan dunia itu adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang
Bapak Ibu, ibarat fata morgana. Siga ayah cai diundang, mana ayah cai? Nah itulah dunia. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahihnya, Wallah, mad dunya fil akhirah illa masal ma yaj'alu ahadukum isba'u fil yami hadih falyanzur bima tarji'. Falyanzur bima tarji'. Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat melainkan seperti seseorang yang mencelupkan telunjuknya ke lautan. Laut Bapak Ibu, lain situ laut. Falyanzur bima tarji', maka perhatikan dengan apa telunjuknya kembali. Saya sering perasaan menyampaikan ini Bapak Ibu. Air yang nempel di telunjuk kita itulah dunia dan segala isinya. Air laut yang tersisa itulah akhirat. Terbayang tidak perbandingannya Bapak Ibu? Jawab sedikit. Selebihnya kemana Pak itu? Oh tidur, Bapak bener. Dina kajian mah ayat 2 hal yang terjadi. Antara ngalanya panjang ngalanya apa? So, beda ngalanya panjang ngalanya apa? Kamu bari nyarang deh mana? Hari ngalanya pan mah keluar cai tina soca. Ya Allah, harus bisa. Kita solib, solib. Keluar cai di mana? Tina soca. Namun ngalanya pan keluar cai. Ngacai, ya, Bapak Ibu pada yang ngalah Jepang, pada yang ngalah Jepang itu. Jemaah. Ternyata itu kata Rasulullah. Rasulullah gak pernah berdosa, paling tahu dunia dan akhirat. Beliau pernah melihat surga kan? Padahal bumi ini Allah berikan kepada Rasulullah. Di dalam hadis dari Sauban riwayat Imam Muslim, di dalam Sahih Syekh An-Nawawi, Rasulullah mengatakan Allah melipatkan bumi ini untuk bumi yang luas ini dibikin datar. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah. Sehingga aku melihat kekayaan bumi terbentang dari timur hingga ke barat. Endah pisan di dunia. Rasulullah tersenyum dan kagum dengan dunia yang dihamparkan oleh Allah di hadapannya. Dan Allah berfirman, "Wahai Muhammad, inilah aku berikan untukmu. Bumi ini milikmu Muhammad. Atau itu milik, aku berikan ini kepadamu." Rasulullah memiliki dunia. Tapi lihat bagaimana Rasulullah menikmati dunia. Rasulullah yang mempunyai dunia, tidurnya di atas pelepah kurma. Ada orang ayam merah Central Spring Bank, Alga Spring Bank, King Koil, ada cek Ustaz kudu pelepah kurma, dicabut Central Spring Bank di tulisan pelepah kurma. Ngeri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Rasulullah mengatakan demikian. Dunia itu ibarat air yang nempel di telunjuk kita. Allahu Akbar. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kita menikmati air yang nempel di telunjuk kita? Adakah kita menikmatinya begini? Lap. Tidak kan? Gimana? Dijilat, betul? Hanya dijilat. Pertanyaannya, hilangkah haus kita dengan air yang hanya sekedar dijilat? Itulah dunia. Seberapapun banyak dunia yang kita punya, tidak akan pernah sampai kepada kata puas. Bagi mereka yang cinta dunia, siap-siaplah untuk kecewa, karena dunia tidak pernah sampai kepada kata puas. Betul? Betul. Semoga di imah hiji gulis, di hari keluar lebih gulis poho kalau di imah, bukan? Bisa beli jujur, datang sama abdi. Selalu nunggu maos. Terus Bapak Ibu? Punya motor bagus, ningali batu pakai mobil dulu, enak itu kehujanan tuh kan? Geus kebeli mobil, kata mau mobilnya halus anyar kene ulah mah geus reot tuh kan? Gak pernah puas, gak pernah sampai dunia itu pada kata puas. Sampai tanah menutup mulut kita, baru selesai kita berharap dunia. Tapi akhirat lebih dari kata puas. Jadi apa Bapak Ibu yang mau dicari? Surga apa dunia? Surga. Salah ngomong. Dunia apa akhirat? Ibu mau masuk surga? Mau masuk surga langsung atau mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Punya apa Bu? Mau masuk surga langsung Bu? Punya apa? Punya keyakinan. Gak cukup keyakinan Bu. Bu, ada orang yang dilemparkan ke neraka. Setelah disisa ternyata dosanya banyak, dilemparkan dia ke neraka. Padahal di dunia dia ahli ibadah, sholatnya rajin, sholat 5 waktu, tahajud, duha, tidak pernah ketinggalan. Saum Senin Kamis pun tidak ketinggalan. Tapi ternyata
hati-hati dengan perasaan manusia. Hina mawazina hadzal rajul a'malahu, ketika seorang ini ditimbang amal ibadahnya, fa asqala khairuhu min syarrih, maka kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka bergembira si orang ini. Malaikat pun mengatakan, salamun alaika ya fulan, inna khairaka asqalu min syarrik. Berbahagialah ya fulan. Itu bahagia ya fulan. Berbahagialah engkau ya fulan. Kebaikanmu lebih berat, tuh sedikit sekali keburukanmu, pasti kamu masuk surga. Haluma sa'araka kaifa jimal jannatu. Aku perlihatkan padamu indahnya surgamu. Dengan senang hati dia berangkat melangkah mencari mana surganya. Tuh surgamu di tingkatan yang sama. Senang sekali kan dia. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Lalu Allah berfirman, ya malak, arjihu ila makanihil ula. Bawa dia kembali ke tempat sebelumnya. Kenapa ya Allah? Afala tahalas wasna? Bukankah selesai amal ibadahnya ditimbang? Betul, amal ibadahnya sudah selesai ditimbang, tapi hisabnya belum selesai. Loh, kenapa ya Allah? Sebentar lagi ada hambaku yang mengadukan keburukan dia kepadaku, yang tidak tercatatkan oleh engkau, wahai malaikatku. Maka dibawa balik lagi dia ke tempat dia ditimbang amalnya. Lalu kemudian apa kata Allah? Sebentar lagi hambaku akan datang mengadukan keburukannya padaku. Maka datanglah si fulan. Ya Rabb, hadha huwa alladhi yaftinuni bifitnatihi ya Rabb, hatta ikhla minni ad-dunya li wa li zawjati wa li usrati. Ya Allah, inilah si fulan yang telah memfitnah saya. Gara-gara fitnahnya aku kehilangan pekerjaanku, aku kehilangan apa yang menjadi hak aku, anak dan istriku. Ya Allah, aku tidak ridha kau berikan dia pahala ibadahnya sebelum hak aku tertunaikan oleh dia. Tuh kan malaikatku, benar kan? Hisabnya belum selesai. Fadha ma'amal ya Rabb, maka apa yang harus aku lakukan? Ambil pahala sholatnya, berikan pada orang itu. Capek-capek sholat di dunia, dia menikmati pahalanya orang lain. Pergi orang ini, datang orang berikutnya. Ya Allah, orang ini mengambil hak saya, dia menzalimi hak saya. Ya Allah, dia telah mengambil semua apa yang aku miliki, sehingga aku kehilangan duniaku. Ya Allah, sehingga aku melarat dan miskin. Ya Allah, aku tidak terima kalau dia beri pahala surga dengan ibadahnya, sementara hakku belum dia tunaikan. Maka diambil pahala sedekahnya, diberikan pada dia. Datang lagi yang lain, terus lama-lama habis amal baiknya, tinggal tersisa satu pahala kebaikan dia, sementara orang masih banyak yang nanti mengadukan keburukan dia ketika di dunia. Inilah orang yang pacaklik. Inilah orang yang kata Rasulullah, atadrina manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis, pacaklik? Orang ini. Malaikat bingung, ya Allah, ini masih banyak yang ngantri mengadukan keburukannya, tapi kebaikannya tinggal satu. Ya Allah, apakah aku harus membagi rata pahala kebaikan yang satu itu untuk mereka? Mana dia amal apa itu yang tersisa? Itu dia Bapak Ibu, ibadah saum. Apa kata Allah? La taqsimuha ilaihim. Jangan kau bagikan ibadah saum itu untuk mereka. Innahu li wa ana azibih. Saum itu hadiah dia untukku, dan hanya aku yang memberikan pahalanya. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan ibadah saum. Ketika sholat kita gunakan untuk menebus kesalahan kita pada orang lain. Ketika sedekah kita, pahala sedekah kita berikan untuk menebus kejahatan kita pada orang lain. Maka ibadah saum Allah pertahankan, karena itu hadiah kita untuk Allah. Maka sangat bakhil orang yang tidak mau melaksanakan ibadah saum. Betul? Allah apa kata malaikat? Ya, lalu apa yang harus aku berikan padanya? Ambil aja keburukan orang-orang itu, berikan pada orang ini. Dosa orang yang disakitinya diberikan pada dia. Akhirnya yang tadinya kebaikannya banyak, biasanya sedikit keburukannya, berubah keburukan yang banyak dan tinggal sedikit kebaikannya. Ya, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dengan perasaan manusia. Allah mudah memaafkan, betul? Tinggal kita bangun di sholat malam kita, di sepertiga malam terakhir, sujud kita menangis dan kita bertobat pada Allah, Allah pasti mengampuni kita. Betapapun banyak dosa yang kita punya. Pernah mendengar hadis qudsi kan? Ya ibn Adam, idza laqaitani bi qurbi dunya khati'atan, ataituka bi qurbiha maghfiratan, ma la tusyriku bi syai'an.
hai hambaku, wahai anak cucu Adam, jika kamu mati menghadapku membawa dosa seluas bumi dan segala isinya, tapi kamu tidak syirik kepadaku, maka aku akan menyambutmu dengan ampunan seluas dosa-dosamu, asalkan kamu tidak sekutukan aku sedikit pun. Luar biasa, Allah Maha Pengampun. Tapi pertanyaannya, manusia mudahkah memaafkan seperti Allah? Tidak. Maka jangan pernah mau menyakiti orang lain. Lebih baik kita saling memaafkan, saling menghalalkan. Kenapa? Kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah Allah mudah mengampuni kita. Betul? So, silakan saling menghalalkan. Kamu kosong-kosong kami. Betul kami kosong-kosong tino deh, tong tino deh. Itu masih ke Pertamina ya. Halo Bapak Ibu, jamaah. Kamarana itu. Oh ya, rajin. Jangan cuma badai lebu surga teh jantan. Gini hesenya. Cuma badai langsung badai mampir lah. Saya iri sebetulnya pada kaum wanita. Bagaimana saya tidak iri? Dari semua dalil yang saya pelajari tentang akhirat dan segala macam hal terkait dengan perjalanan manusia sampai ke surga atau neraka, saya iri kepada kaum wanita. Karena lebih banyak kaum wanita kemudahan untuk masuk surga timbang laki-laki. Tidak perlu berkarir di luar rumah, di rumah saja berkarir, surga sudah didapatkan. Bapak Ibu, jangan meremehkan menyapu lantai rumah. Pahala membersihkan rumah kita itu sama dengan pahala membersihkan Ka'bah. Jika ibu berkeringat kikir mengepel menyapu lantai rumah ibu, sehingga suami dan anak-anak merasa sakinah tinggal di rumah kita, surga menunggu ibu-ibu sekalian. Tak kakakku nyapu. Kemalahan kekalahin itu. Ustaz, kalau di rumahnya sendiri gimana? Maksudnya? Nggak ada siapa-siapa lagi di rumah, cuma sendiri gitu. Oh, sendiri? Ibu nggak punya suami? Suami ibu kemana bu? Nggak ada, udah meninggal. Jadi ibu masih sendirian? Sendiri. Ibu masih sendirian? Bu, ajak orang tetangga makan di rumah ibu. Mereka datang berkah buat ibu. Sakinah mereka berkah buat ibu dan suami dan anak-anak. Anak-anak masih ada bu? Ada, tapi udah pada kisah, udah pada nikah. Ya. Rumah kita akan berkah kalau didatangi tamu. Ya, datang tamu ke rumah kita itu membawa berkah dan rahmat Allah. Ini sing serime atau potram ibu? Atau teko Ustaz bakal nikah pacekling ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berkahi ibu ya. Baik Bapak Ibu yang mata Allah itu. Duit kamar anu itu Umit. Kan itu kan dia. Oh ya ampun. Ketika seorang ibu terbangun dari tidurnya karena anaknya nangis selalu disusukan, maka setiap tetes susunya itu adalah sama dengan pahala haji, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ketika seorang istri melahirkan, banyak urat-urat yang putus ketika melahirkan, maka setiap satu urat yang terputus sama dengan pahala jihad di jalan Allah. Luar biasa kan? Tuh, sebetulnya saya iri pada kaum wanita. Kenapa? Karena banyak sekali peluang bagi wanita masuk surga. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Lau idza ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah." Wanita mana saja yang meninggal dunia, sebanyak apapun walaupun sedikit amal ibadahnya, tapi suaminya ridho atas kepergiannya, walaupun istrinya itu limited edition, tidak ada duanya di muka bumi ini, cuma dia satu-satunya yang aku cintai di dunia. Ya Allah, kenapa harus aku ya Allah? Tapi pada akhirnya suaminya ridho atas kepergiannya, maka dia pasti masuk surga karena ridho suaminya, walaupun sedikit amal ibadahnya. Dan seorang istri yang solehah meninggal dunia mendahului suaminya, maka dia akan berada di pintu surga suaminya walaupun menunggu selama 500 tahun. Ayo suamiku, telah dekat surgamu dengan surgamu. Ayo kita sebentar lagi akan bertemu. Istiqomah suamimu, tingkatkan lagi ibadahmu. Nah, istri kita akan berkata seperti itu ketika dia meninggal lebih dulu daripada kita. Papa, panglima dia maut, mama di payungnya. Tapi omat ulah hilang, papa kena ridho. Oh siap pak, papa mah pasti ridho. Mereka ridho papa, mama maut, papa kawin deh. Terus pak, betul pak. Nah kan itu sih, rektor ridho mah si ayah, pakai mama maut
pasti kawin deui, bukan benar. Bukan itu Bapak Ibu, tapi masalah ridho. Betapa penting kondisi posisi suami. Saya pernah ceritakan tentang seorang wanita surga yang ternyata orang biasa-biasa saja ketika di dunia. Pernah? Bukan Barho. Pernah mendengar cerita tentang Siti Mutia? Nah, bukan, itu sudah. Mau cerita lagi. Ini resep di dongengannya. Kadang ini bukan dongeng sebelum tidur. Bapak Ibu, suatu hari Rasulullah pernah berkata, ya ibnati, lau turidina an ta'lami kaifa kanati ahlus al-jannati fanzuri mutiatan. Wahai putriku, jika kau ingin tahu seperti apa bidadari penghuni surga, tuh lihat Siti Mutia. Siti Mutia, apa istimewanya dia? Setahu saya dia orang biasa-biasa saja. Kok bisa Rasulullah menyebutnya penghuni surga? Penasaran yang nyawa sehingga kumaha dapat disebut penghuni surga ya? Asal biasa-biasa wae itu kan. Aku aja putri Rasulullah, kok tidak dihibur demikian? Boleh kan iri kepada ahli surga? Boleh. Boleh iri kepada ahli surga? Boleh. La hasada illa fi isnatain. Tidak ada hasad dan dengki kecuali pada dua golongan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ilma fayanqudhuhu fayansuratu amali ana alaihi wa ana nahar bi ilmihi. Ya. Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Satu orang yang Allah berikan ilmu, maka dia gunakan ilmu itu di jalan Allah siang dan malam. Rajulun atahu Allahu mal, Allah berikan pada dia harta, hartanya digunakan di jalan Allah siang dan malam. Kita boleh iri pada dua orang tadi. Maka Siti Fatimah kemudian berkunjung ke rumah Siti Mutia, membawa Hasan dan Husain. Diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Angin baik apa yang membawa putri Rasulullah datang ke rumah saya? Wahai Mutia, boleh aku bertamu kepadamu? Aduh, mohon maaf wahai putri Rasulullah. Bukan saya tidak menghormati Anda. Loh, kenapa? Saya belum minta izin suami saya untuk menerima tamu hari ini. Besok saja ya. Baiklah kenapa itu. Pulang Siti Fatimah. Beda jam orang. Kamu dikitukan kemana? Pondong. Nih judes. Mana orang tetangga dan ngorek rampok, ngorek menta, gitunya. Nutup pintu, salam 3 kali teka jawab digedor pandona. Terus digedor teka damu dibuka pandona. Ada bertamu tidak seperti itu. 3 kali tidak ada jawab salam, pulang Bapak Ibu. Ya, dan itu adalah adab dalam bertamu. Besoknya datang Siti Fatimah bersama Hasan dan Husain. Alhamdulillah, saya sudah mendapatkan izin dari suami untuk menerima tamu hari. Silakan. Begitu masuk di pencerong di sudut demi sudut. Seperti apa rumah bidadari surga? Mejanya, sama rumah saya juga bersih. Lantainya saya pakai sokin, dia pakai. Dilihat setiap sudutnya. Tapi kenapa ya kok Rasulullah mengatakan dia bidadari surga? Pas lihat ke kanan, oh di atas meja ada ayam baki, ada baki ya, nampan. Di atasnya ada elap dan jambu. Ya Mutia, apa maksud dari kedua benda itu? Mana itu di sana? Oh, diambil itu nampan. Ya ibnati Rasulullah SAW. Wahai putri Rasulullah, suamiku seorang petani. Dia bekerja setiap hari membajak sawah, membelah bumi dengan tenaganya. Setiap hari dia berpeluh keringat, mandi keringat luar biasa. Maka aku ingin menghilangkan lelahnya. Maka sebelum suamiku pulang, aku mandi sebersih mungkin. Udah gitu aku dandan secantik mungkin, agar ketika suamiku melihatku hilang masalahnya. Beda jam orangnya. Bapak Ibu mengambil jam batu, jam caloge. Jam caloge masa ayana. Eta hadir garing kene. Can dibersihkan pohonnya. Leres tuh Pak. Leres tuh Pak. Nah, ibu-ibu cantik-cantik begini nih, di hadapan suaminya lebih cantik dari ini enggak? Oh kan, sayana. Padahal suami yang berhak menikmati kecantikan ibu-ibu sekalian, bukan saya. Betul? Nah, itulah Mutia. Dia justru tidak cantik di hadapan orang lain, agar orang lain tidak tertarik dan tidak memperhatikannya. Tapi dia lebih cantik di hadapan suaminya.
Harusnya begitu. Halo? Jamaah. Ustaz, kumaha atuh ke abi kajian disebut gitu bisa dandan. Ini goreng patut indah. Apa-apa, yang penting dia dapat suami lebih cantik. Harusnya begitu. Halo? Jadi tak masuk surga nih. Kalau nggak ada suami, nggak boleh bu seorang wanita, tidak halal seorang wanita berkeliaran di muka bumi tanpa seorang mahram. Jadi sebaiknya buru-buru cari suami, buru-buru cari suami. Saya masih muda. Oh Jawa, negerannya. Oh seorang, oh, kumaha teman jangan opat. Kumaha ya, makanya hiji ke can CF gitu. Kemudian apa lagi bu? Nah, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Nah, maka ketika suamiku datang, aku menyambutnya dengan kecantikanku dan senyumku yang lebar. Maka dia pun membalas senyumanku. Aku selalu melihat tampak asar keriduan ketika dia menatapku. Itulah ciri wanita soleha. Idza nazartaha saratka. Ciri wanita ahli surga. Ketika kau melihatnya, kau merasa tenang dan sakinah. Tadi digoreng patut. Lagi itu, aneh-aneh kan itu. Betul. Ya harusnya seperti itu. Ketika suami kita melihat kita hilang lelahnya karena aduh istriku harus seperti itu. Kemudian diambil barang bawaannya, disimpan. Dia ambil air hangat, maka dengan air hangat inilah aku mencuci wajah, kedua tangan dan kakinya. Kain ini yang aku gunakan untuk membersihkan wajah, kedua tangan dan kedua telapak kakinya. Setelah bersih semuanya, lalu cemeti itu untuk apa? Cemeti itu aku ambil dan aku katakan, wahai suamiku, jika selama aku menjadi istri dan pendampingmu ada pelayanan yang tidak membuat engkau puas dan sakinah, cambuk aku suamiku. Luar biasa. Ayah harus ingat gitu? Palingan untuk besok di luar lima tara balik. Oh yang untuk surga tanpa hisab itu kuat. Orang PT gerak beres kajian ayeuna meruli lat jeung cambuk. Nah gitu hayang siga Siti Mutia. Allahu Akbar. Amin. Sallallahu. Bu jadi panas gitu. Ternyata itu rahasianya. Inilah bagaimana peluang besar bagi kaum wanita menjadi ahli surga. Tapi kenapa? Justru yang paling banyak kaum wanita di neraka itu. Itu kata Rasulullah kan? Sampai-sampai Rasulullah memberikan nasihat khusus bagi kaum wanita dalam satu kajian. Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna waqsirna istighfar. Hai kaum wanita, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitukunna aksar ahli nar. Aku melihat kalian paling banyak penghuni neraka. Tuhan, kata Rasulullah bukan kata saya. Ya. Maka seorang wanita yang cerdas protes sama Rasulullah. Ya Rasulullah, afwan ya Rasulullah. Ma'azratin ya Rasulullah. Ya. Tafadhali. Famalana aksar ahli nar ya Rasulullah. Kenapa kami disebutkan ahli neraka paling banyak ya Rasulullah? Belum pernah kami mendengar di RCTI, di Indosiar, di SCTV seorang nenek-nenek menggagahi seorang anak pemuda. Gak pernah ya Rasul, justru kami korban kejahatan laki-laki. Kok kami yang paling banyak jadi ahli neraka? Nah, apa kata Rasulullah? Ada dua penyebab kaum wanita menjadi ahli neraka paling banyak. Satu, tuksin dan la'na. Kalian banyak ngerumpi, ngegosip, ngomongkan batur. So, jujur. Benar apa betul? Betul kan jujur. Waftakfurna al-asir. Dan kalian mengingkari suami. Ya, hati-hati. Jangan diukur ketaatan ibu kepada suami dari seberapa besar pemberian suami. Awas, hati-hati. Kalau dunia menjadi ukuran ibu mentaati suami, celaka. Ya, celaka, jauh dari surga.
Tanggal hiji, luar biasa. Dan gulis pisan. Ya, dina meja aya tutuk oncom, cobek belut, ya. Sambal cobek, sambal cibiu, ayam goreng, segala rupa aya. Ya, dangdang. Nungguan di sisi pantol. Mana sih ayah itu balik-balik. Lupa ada rapat sampai malam, tapi kan nunutan gitu kan. Seberapa kali di make up namanya ustaznya, wudu, wake up deui, wudu make up deui. Bakatin kutu teh capek nyayogikeun eta mangacai lipstikna panjang kana cuk. Nah, tanggal hiji dompet kandel dina saku. Gaji aya gitu nya. Nah, tanggal muda. Masuk pertengahan bulan, Pepsodent mulai mahal. Senyum sedikit pudar. Diketrok rek asup kali ditungguan. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam ya. Aduh mah, ayah puntennya mama capek pisan tos masak ke ayah tuh mana pada tuan mama mati payun. Doga. Pertengahan bulan. Akhir bulan. Dompet isi ngan selembar. Eta ge nu biru lain nu beureum. Halo. Di baturan ku hejo. Belah dituna abu-abu tilu. Katel geus langku, kompor teu ngarebul. Catatan hutang ka warung geus nempel teh salembar di dapur. Diketok teh di dapur dibuka, di miskol teh diangkat, pas ditingali aya surat di handap. Ayah punten mama capek, teh eta kunci dina hadapeun pot. Ari dicanak teh teu dek mukana, kunci pintu dapur. Kunci imah. Atuh sare di luar imah. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Jangan pernah mengukur ketaatan bapak ibu kepada suami, ibu-ibu pada suami dari seberapa besar pemberian suami, celaka. Tapi maksimalkan pelayanan pada suami. Sakinahnya suami dan anak-anak, itulah tanda wanita ahli surga. Itulah yang disebutkan Rasulullah baiti jannati. Kenapa Rasulullah mengatakan baiti jannati? Karena setiap kali berada di rumah seolah-olah berada di surga. Nilai-nilai surga hadir di dalam rumah. Kebersihan rumah, sunnah hidup di sana. Ayat-ayat Allah hidup di dalam rumah. Lain lagi naik datang ke imam, kita kadang mau tetangga. Goyang dongret. Astagfirullah. Saya nggak pernah demi Allah mengajarkan anak saya nyanyi goyang dongret. Hari diajarkan Quran menit babaradu, giliran goyang dongret ini apal. Umi gimana budak apal goyang dongret? Kita tetangga. Masya Allah, Allah Akbar. Baik, Bu, gimana lanjut? Oke, itu kemana-mana aja kan ini. Bapak Ibu, kira alam barzah, ada terus garis alam barzah punya. Bapak Ibu sampai mana waktu itu? Nah, Bapak Ibu sekali lagi, rubah orientasi hidup kita. Akhirat dan akhirat. Dunia sekedar jangan lupa. Tapi bayangkan, seperti itu pun orientasi hidup para sahabat Rasulullah dan para sahabat. Dunia ada dalam genggaman Islam, betul? Umat Islam menggenggam dunia, 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam selama 13 abad, 1315 tahun. Padahal orientasi hidupnya adalah akhirat dan dunia sebatas semampunya saja, sebatas butuh saja. Luar biasa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kesimpulannya? Akhirat itu dekat, dunia itu jauh. Ya. Bapak Ibu, ini ada satu tayangan apa ini? Coba saya lihat. Wah ini mas sudah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan Mati Subhanahu wa ta'ala, saya heran sekali betapa banyak manusia yang begitu berani bermain dengan kematian. Ada seorang pemimpin parlemen di India Gujarat berani menghina Allah. Lalu langsung Allah cabut itu nyawanya, ada kan? Ya. Islam itu racun, maka akan aku cabut racun ini dari dunia. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa ta'ala, waspadalah dengan dunia. Kenapa demikian? Kalau dunia tidak bisa kita manage, maka kita akan diperbudak dunia. Lalu bagaimana kita menyikapi dunia? Sikapi dunia dengan sunnatullah, dengan ketetapan Allah. Ada satu hadis qudsi seperti ini. Yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah azza yang maha perkasa wa jalla dan maha tinggi. Di dunia kepada dunia. Ya dunia, hai dunia, ukhdumi man ahadamani. Layanilah orang yang menghambakan dirinya kepadaku. Layani orang yang menghambakan dirinya hidupnya hanya untukku. Apapun kebutuhannya layani.
tinggalin Ustaz para Ustaz mah hidupnya pas-pasan. Kan tidak bekerja mereka mah, betul? Mereka mah pas-pasan. Pas hayang, pas ayah. Pas pengen makan enak, ayah bapak ibunya. Pas pengen umroh, ayah ngomong kosan. Pas hayang naik haji, ayah lu ngajar. Alhamdulillah tak Ustaz banyak. Kan hiji we jeung Ustaz teh. Nutan pas hayang pas aya non, pas hayang kawin deui pas teu bisa. Kadinya. Bu, kenapa saya cerita begini? Karena istri saya nggak ada. Jadi wali. Dan kalau ada istri saya nggak akan balik kayak gini kan. Betul Bapak Ibu, sanes-sanes kadinya wae supaya tidak terganggu. Ya. Kan menakutkan akhir zaman banyak. Mohon ibu, asup ibunya membuka pun bajunya asup dia begitu. Ya. Jadi Allah perintahkan pada dunia untuk melayani siapapun yang menghambakan diri kepada Allah. Menyibukkan waktunya hanya untuk akhiratnya, hanya untuk pertemuan dengan Allah. Dia ingin di saat dia bertemu dengan Allah ada pada kondisi takwa yang paling maksimal, hanya pada amal ibadah yang paling baik. Itu dia persiapkan, dia manage kematiannya sehingga dia bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi paling mulia. Saya pernah menjanjikan buku ini Bapak Ibu ya. Saya lupa belum ada yang pesan berapa banyak ini ya. Insya Allah ini bukunya saya serahkan pada. Sudah dapat buku ini dari saya? Udah yang pesan tapi bukunya belum. Berapa banyak? Ada 9 Bapak Ibu. Tapi saya tuh sudah keliling toko buku tapi nggak ada. Ini karya dosen saya Ustaz Wazid Abu Fakih ya. Beliau murabi para mujahid di Kota Bandung ini ya. Alumnus Madinah kalau tidak salah, lupa lagi pasti apa Madinah. Bapak Ibu, ini bukunya bagus untuk menuntut kita memanage kehidupan kita dan memanage kematian kita. Judulnya Manajemen Kematian bagi mereka yang merindukan kematian mulia. Luar biasa bagus bukunya. Ditambah nanti disempurnakan dengan buku, dikuatkan dengan buku Tarbiyah Ruhiyah. Luar biasa. Bagaimana kehidupan para sahabat bersama Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah di tengah-tengah sahabat, seperti apa sehari-harinya Rasulullah, ada di buku itu Tarbiyah Ruhiyah untuk menguatkan ketakwaan kita Bapak Ibu. Itu bagus, dua buku itu saja sudah bagus untuk Ibu Bapak jadikan pegangan ya. Buku ini nanti saya serahkan ke Majelis Ta'lim Naswa. Ustaz, mangga jagakan Ustaz, mudah-mudahan manfaat. saya barakallahu fikum ya. Terus saya nanti Bapak Ibu yang mau pesan silakan. Tinggal pesan ke Ibu Elis, nanti saya perbanyak sejumlah pesanan Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah saya cari, mudah-mudahan ada dapat. Dulu saya ada dapat lihat dari online itu cepat dan murah-murah kalau online. Yang biasa 40-60 ribu cuma 15 ribu. Tapi nggak tahu kalau buku ini. Ya, Bapak Ibu yang hebat Allah. Kemudian wastahdumi ya dunya man khadamaki, dan perbudaklah hai dunia orang yang menghambakan diri kepadamu, bikin sibuk yang hidupnya hanya untuk dunia. Maka coba lihat, kasihan orang yang sibuk dengan dunia. Ketika dia melupakan akhirat, tidak ada waktu, seolah-olah tidak cukup waktu untuk meraih dunia. Betul? Bapak Ibu. Ada satu kisah yang sangat bagus Bapak Ibu. Masih ada waktu? Lanjut. 10 menit lagi. Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum saya berkisah? Ini teh Bu Yeti ya? Alhamdulillah ku ada Bu Yeti. Mitos nami tetap pangnya. Punten pamiwe anak tuh kawal. Belum bisa. Saya teh suka delay jawab Bu Yeti. Bu ada seueur pisan atuh. Jadi kayak ada 10 grup Bapak Ibu. Satu grup 1000 WA. Berarti berapa? Bingung saya mana yang harus didulukan, tapi kan menghang ke HP. Kalau HP aja dulu nih. Ya Bu Yeti, silakan. Gimana Bu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz, kehidupan dunia itu ibarat air yang menempel di dalam tubuh. Iya. Tapi mengapa hampir semua orang tubuh dunia bakal tidak mau? Tapi itu kedua, apakah suami istri itu nanti akan disatukan kembali? Iya. Iya. Ya, sama-sama Bu. Ya. Baik Bapak Ibu dan Matur Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya dunia dan akhirat itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan manusia. Sekali lagi, dunia dan akhirat sebetulnya tidak bernilai apa-apa bagi manusia jika polos saja. Namun semuanya, keduanya akan bisa dirasakan bedanya ketika ada syahwat dan iman di dalam hati manusia.
Manakala syahwat yang digunakan oleh manusia memandang dunia, maka seperti itulah indahnya dunia. Maka tidak bernilai akhirat di mata pemuja syahwat. Kenapa dunia begitu indah dan banyak manusia mencari itu? Karena manusia banyak yang tertipu oleh syahwatnya. Syahwat itulah yang menjadi penyebab pangkal kemaksiatan. Inna syahwata aslun minal ma'asi. Sesungguhnya syahwat adalah pokok dari semua kemaksiatan. Ya. Kenapa dunia begitu banyak digemari? Karena dunia dipandang manusia dekat dan mudah diraih, padahal hanya sementara. Jadi apa penyebabnya orang banyak mencintai dunia? Syahwat. Yang kedua, ada karena manusia banyak berbuat dosa. Ketika manusia banyak berbuat dosa, maka akhirat makin jauh, dunia makin dekat. Kenapa demikian? Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Surga dihiasi dengan sesuatu yang membosankan. Capek lah, kayak deui lah. Enak mereka sare heula, capek dulu dah, itulah surga. Tapi dunia dicari. Karena apa? Indah di mata syahwat. Nah, mereka-mereka yang didominasi oleh syahwat ketimbang oleh iman dan Islamnya, maka dunia lebih indah di matanya. Tapi mereka-mereka yang lebih mengutamakan iman dan Islam dan ketundukan ibadah pada Allah, maka dunia makin tidak bernilai di hadapannya. Itu Bu. Nah, yang kedua, apakah suami dan istri ketika nanti meninggal akan di akhirat akan bersatu lagi? Pasti. Di dalam Quran ada surat apa tuh? Sebentar ya, saya coba cari dulu buat ini. Masih ada waktu ini? Masih. Nah, ini ayatnya. Surat Ghafir ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Tuh, kata Rasulullah seperti kata Allah demikian. Hanya gitu bisa gitu ya. Saya dia. Rabbana ya Tuhan kami, ini doa para malaikat dan doa para malaikat selalu diijabah. Allah memuat doa malaikat ini artinya pasti Allah ijabah. Makanya Allah simpan di dalam Al-Quran untuk memotivasi agar kita berkompetisi. Ada kompetisi, saling berkompetisi dalam kebaikan di rumah. Istri tidak mau kalah sama suaminya. Kalau tidak suaminya membangunkan istrinya untuk tahajud, istri yang membangunkan suaminya untuk tahajud. Jadi silih berlomba-lomba, anak orang tua berkompetisi dalam kebaikan. Rabbana ya Tuhan kami, wadkhilhum, masukkanlah mereka jannatin dalam bentuk surga, dalam bentuk jamak. Jannati adn, ke dalam surga adn, allati wa'adtahum, yang kau janjikan pada mereka. Wa man salaha min abaihim, dan juga bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka, kakek nenek mereka, wa azwajihim, dan pasangan mereka, suami mereka atau istri mereka, masukkan bersama-sama ke dalam surga. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka, keturunan mereka. Ya, innaka antal aziz, sesungguhnya engkau Maha perkasa, Al-Hakim, dan Maha bijaksana. Perkasa untuk mewujudkan itu semua, perkasa untuk menyediakan surga bagi mereka, dan Maha bijaksana untuk memasukkan mereka ke dalam surga dan mengampuni bersama mereka. Allah barik alaihi. Ya, itu. Enggak biasanya hati-hati Ibu di jalan dari konflik. Tapi Ustaz kamu nikah dulu ya, rumah Wah, serius. Nikah di cerai misalnya, terus nikah di mangga telaku kita mau beri serang saham. Pasti ketemu Bu. Nah, nanti tergantung siapa yang maunya kita. Ibu mau pilih siapa? Mau pilih suami itu, mau pilih saya? Jadi tiga bisa nih. Kalau suami yang nggak soleh gimana? Maka tidak akan bersama kita. Maka kita akan mendapatkan pasangan yang lebih soleh dari suami kita. Gitu Bapak Ibu. Tapi jangan salah. Ketika ada cinta seorang istri yang masuk ahlu surga atau suami yang masuk neraka, maka cinta istri kepada suaminya bisa menyelamatkan suaminya dari neraka. Selama suaminya satu punya tauhid, artinya tidak syirik, meninggal dalam keadaan punya iman, walaupun imannya sebesar biji sawi. Ibu surganya paling tinggi, suami masuk neraka dulu dan akan keluar dari neraka, maka suami akan masuk surga bersama istrinya. Ya, bisa saling menyelamatkan. Pertemanan aja bisa saling menyelamatkan.
menyelamatkan, apalagi pasangan suami istri. Ustaz, tapi kan misalnya saya pernah bercerai atau suami saya mati, lalu saya nikah lagi, bingung saya dengan siapa, menukahi atau nuka dua. Ibu berdasarkan saya, kan saya udah tanya tadi, berdasarkan nuka hiji, nuka dua, atau terus mati. Ummu Salamah. Ummu Salamah tahu bu? Beliau punya anak yang masih kecil-kecil. Ada Abdullah bin Abi Salamah yang masih kecil-kecil. Ternyata suaminya gugur syahid di perang Badar. Begitu sampai berita suaminya Abu Salamah syahid, Bapak Ibu dapat Allah. Sok hati Ummu Salamah. Aduh ya Allah, suamiku syahid di jalan, aku ridho ya Allah. Terbayang aku harus membesarkan anak-anakku, 4 anak yang laki-laki masih pada kecil. Ada Abdullah bin Abi Salamah. Maka Siti Salamah berduka, Ummu Salamah berduka luar biasa. Ummu Salamah pernah ingat kepada kisah di mana Abu Salamah ketika masih hidup mengajarkannya, ya zaujati, sa'idun alaika, sa'idun alaiki, ayalayya wa alaiki. Bahagialah aku, bahagialah engkau. Kenapa? Baru saja Rasulullah memberikan ilmu kepada kita, kabar gembira. Ya, siapapun akan diuji oleh Allah di dunia, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan fisik. Tapi wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada bagi mereka yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja kepada Allah. Lalu dia berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Maka Ummu Salamah selalu berdoa dengan doa itu. Setiap kali habis sholat ingat Abu Salamah, dia berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan aku pahala pada musibahku ini dengan kesabaranku hidup seorang diri dan berikan aku pahala pengganti yang lebih besar. Selalu seperti itu. Ketika habis masa idah Ummu Salamah, diketuk pintu rumahnya. Alhamdulillah, mengetok pintu. Pas pisan. Tuh saya masa idah aya mengetok pintu, alhamdulillah saha itu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Rasulullah SAW. Rasulullah melamar Ummu Salamah. Mana yang lebih baik, Abu Salamah atau Rasulullah? Rasulullah. Kenapa? Inilah buah dari janji Allah. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, orang-orang yang ketika Allah beri dia musibah ujian, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan doa dari Rasulullah, Allahumma jurni atau anjurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berikan aku pengganti yang lebih baik. Ternyata Rasulullah yang melamarnya menjadi suaminya. Alhamdulillahnya hari PT Ustaz dan motor pintu. Sanes Ustaz Rahmat ya. Ustaz Rahmat mana? Bapak Ibu, nah kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, boleh aku bertanya ini setelah menikah dengan Rasulullah. Sekarang aku menjadi istri Anda. Dulu aku istrinya Abu Salamah. Nanti di surga aku dengan siapa ya Bu? Dengan Abu Salamah atau dengan Anda? Begitu pula sama suaminya dengan siapa? Tapi kalau suami dengan semuanya kayaknya. Tapi ibu gak akan cemburu. Gak ada kecemburuan nanti di surga. Gak ada artinya. Cemburu itu hanya di dunia. Di akhirat tidak ada cemburu. Yang ada adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Anti ma'aman ahbabti fil jannah. Engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Kau lebih cinta siapa? Lebih cinta aku dengan cinta apa pada Abu Salamah? Tentu saja aku lebih cinta pada Anda ya Rasulullah. Kalau gitu engkau bersamaku. Tapi maafkan ya Rasulullah. Demi Allah tidak ada yang aku cintai setelah aku mencintai Allah kecuali engkau ya Rasulullah. Terus kamu pilih siapa nanti di akhirat? Sebetulnya saya ingin memilih Anda menjadi suamiku nanti pendampingku di surga. Tapi ada Khadijah yang lebih berhak daripada aku. Maka aku izinkan Khadijah untuk bersama denganku. Subhanallah. Nah itulah Ummu Salamah. Ibu mau pilih siapa Bu? Mau dengan saya boleh. Jadi gitu Bu. Selesai Bu ya. Baik kita lanjut dulu sedikit Bu.
Ada lagi? Atau ada lagi ya? Tadi ada yang terakhir yang ingin saya. Oke, baik ke Bapak Bu. Ya Bu, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang Subhanahu wa Ta'ala, itu dua-duanya bisa disebut takdir, bisa disebut qada, bisa disebut qada, bisa disebut qadar. Disebut qadar takdir karena kematian dia ada pada detik itu, pada hari itu, dimanapun dia berada, itu takdir Allah. Tapi seperti apa dia tersenyum atau bersedih, itu pilihan dia, qada. Ya, kita boleh memilih antara takdir baik dengan takdir buruk di saat yang sama. Tapi apapun pilihan kita ada konsekuensi hisaban dan balasan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kana rajulun ya'malu bi'amali ahli jannah, fa kana bainahu wa bainal jannati syibrin." Adalah seseorang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal saja. Luar biasa. Saking hebatnya amal ibadahnya, tercipta jarak yang sangat dekat dengan antara dia dengan surga sejengkal. Kana syibrin. Fayamalu fi hayati, maka dia beramal di akhir hidupnya dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Padahal tadinya tinggal sejengkal ke surga kan, lalu dia hayati masuk neraka. Kenapa demikian? Karena dia mengakhiri hidupnya dengan perbuatan dosa. Su'ul khatimah. Wa kana rajulun ya'malu bi amali ahli nar, fa kana bainahu wa bainan nar kidashibrin. Adapun ada seseorang juga beramal, bisa jadi seseorang beramal dengan amalan ahli neraka. Wa fi akhir hayati, dan di akhir hidupnya, wa fi nihayah, ia malu bi amali ahli jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga. Wa mata alaihi, lalu mati ketika beramal saleh, dakhala jannah, masuk surga. Artinya waspadai amal terakhir dari akhir hidup kita. Maka upayakan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, supaya dalam kebaikan inilah kita meninggal dunia. Betul Bapak Ibu ya? Nah itu Bu, disabdakan Rasulullah SAW demikian. Nah bisa dilihat dari wajahnya. Pelajari Quran surat Qaf ayat ke-22. Itu jawabannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna anka ghita'ak, fakashafna anka ghita'ak, fabasaruka al-yawma hadid. Kata Rasulullah. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, sungguh manusia kalian melupakan hari perjumpaan kalian dengan aku. Kalian lupa kalau kalian akan mati menghadapku. Saking sibuknya dahsyatnya fitnah dunia, kalian melupakan kalau kalian mati menghadapku pasti. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami buka semua hijab antara engkau dengan akhiratmu. Fabasaruka al-yawma hadid, maka pada saat itu pandanganmu tajam. Itu terjadi ketika sakaratul maut. Lihat wajah orang yang ketika mati. Maka kalau ada yang mau meninggal, dekati. Cari hikmah dan pelajaran dari itu. Ya. Ketika seseorang sakaratul maut, tidak ada hijab antara dia dengan surga, dengan akhiratnya. Ya. Allah akan memperlihatkan amalia-amalia yang menjadi penyebab dia masuk surga. Kalau dia ahli surga, akan Allah perlihatkan, ya fulan, ingat ini, kamu istiqomah melaksanakan sholat wajib di masjid berjamaah. Betapapun jauh rumahmu, aku ridho dengan perbuatan ini. Maka aku balas nih surga untuk amalanmu yang satu ini. Ya Allah, nah maka itu aja. Tersenyum kan? Nah itulah yang terjadi pada syuhada itu. Ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan amalan-amalan yang akan menyebabkan dia masuk surga atau masuk neraka. Ketika amalan-amalan ibadah yang paling banyak, itulah yang akan Allah perlihatkan di sakaratul mautnya. Aku pernah melihat engkau melaksanakan, aku mencatatmu, engkau pernah melakukan sedekah ini sehingga hambaku selamat dari kelaparannya. Aku ridho dengan perbuatanmu itu, menyelamatkan tetanggamu dari kelaparan. Nih, surganya yang ini. Ya
malamun kabeh gitu. Hai fulan, kamu pernah bersedekah dengan hartamu, kamu tidak punya anak yang hafal Quran, kamu biayai anak tetanggamu yang hafal Quran. Nih, aku ridho dengan perbuatanmu, aku balas dengan surga yang diri. Ya Allah, alhamdulillah cacakan kan seorang kumalamun 10, ya Allah, surganya pasti lebih indah daripada ini. Nah, yang kayak gitu bisa jadi menyesal, bisa jadi wajahnya menangis karena aduh menyesal tidak maksimal, bisa seperti itu. Tapi lihat ininya jidatnya, kalau jidatnya basah keringat keluar dan menetes dalam keadaan berbahagia, ya itu ahli surga. Ada yang menangis tapi jidatnya basah, itu masuk surga tapi harus ke neraka dulu. Ada yang seperti itu. Ya, ada. Maka pelajari. Tidak puas dengan itu, bantu orang menguburkan jenazah. Pelajari bagaimana orang di dalam kubur. Ya. Saya pernah ketika takut dengan kematian, setiap ada yang mati saya kuburkan. Macam-macam tulang yang saya dapatkan di dalam kuburan. Ada yang hancur, ada yang utuh, ada yang duduk, ada yang hancur, ada yang duduk, ada yang sila, ada yang nangkotur begitu. Luar biasa macam-macam manusia. Itu di dalam kubur. Begitu barangkali Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi mau habis waktunya. Saya bahas yang ini. Terkait dengan yang satu ini Ibu. Ini pelajaran dari kita. Jangan takut dengan dunia. Selama kita masih hidup berarti rezeki kita masih ada. Kenapa seseorang meninggal dunia? Karena rezekinya habis. Jadi kalau masih hidup jangan takut tidak makan. Dan jangan takut mati kelaparan. Kalau masih hidup, kalau masih ada rezeki, kita tetap hidup. Kenapa seseorang mati? Karena rezekinya habis. Inilah yang terjadi pada seorang syekh dari Suriah. Ya, Syekh Sulaim. Pernah dengar cerita Syekh Sulaim? Inklusi pernah mendengar Bu? Pernah juga? Sudah lupa Bu ya? Masih lupa apa sudah ingat? Bu, di Suriah ada sebuah tempat yang biasa digunakan untuk remang-remang, ngesek-ngesek, siga cilomet, siga saritem gitu ya. Model gitulah. Apa pokoknya? Saya pernah sama teman saya pulang dari cari kitab. Kebetulan libur teman saya datang ke Bandung pengen cari kitab. Saya dapat di Bandung, dia dari Tasik datang ke Bandung. Saat emang temenin saya beli kitab. Oke. Hari pekte beres jalan-jalan ke Alfalah ke Dahlan, terus jalan-jalan dapat ke Taman Tegaleganya. Eta maseur nu cari. Ayo sabaha we lah sareng mangga. Komo jangkung, eta nu jangkung mah bagus lima teh ditinggali. Asli teh ditinggali. Udah sah? Oh, udah sah. Bapak Ibu tidak terasa ya, subhanallah. Bapak Ibu, insya Allah nanti kita lanjut kembali materi kita. Kita belum membahas tentang bagaimana surga dan neraka. Nanti kita bahas pertemuan kita berikutnya tentang surga dan neraka. Mudah-mudahan kita semua adalah ahli surga dan bersama. Amin ya Allah. Demikian adalah wa'alaikum asmain. Allahumma rabbana amana bima nazzalta wa tabaraka rasul faktubna ma syahidin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bi 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.